Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Al-Dafan Syafari Faridi Andika dengan NIM 081817330019 yang saat ini merupakan salah seorang mahasiswa dari Universitas Airlangga. Universitas Airlangga sendiri merupakan salah satu universitas yang ada di Indonesia, tepatnya terletak di kota Surabaya. Universitas Airlangga sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian kampus A, B, dan C. Nah, untuk saya sendiri, saya berkuliah di bagian kampus C, di mana lebih tepatnya pada Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di Fakultas Sains dan Teknologi ini terdapat banyak sekali program studi, yaitu tepatnya berjumlah 8 program studi. Di antaranya adalah biologi, matematika, fisika, kimia, sistem informasi, statistika, teknik lingkungan, dan teknik biomedis. Untuk saat ini, di Fakultas Sains dan Teknologi ini, saya menempuh pendidikan di program studi teknik biomedis. Sebenarnya, apa sih teknik biomedis itu? Teknik biomedis sendiri merupakan cabang ilmu yang menggabungkan prinsip teknik yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam dunia medis. Jadi kita akan menggabungkan prinsip-prinsip atau teori-teori teknik yang nantinya akan kita aplikasikan untuk membantu dalam dunia kesehatan atau dunia medis. Nah, pada teknik biomedis sendiri di Universitas Airlangga ini terdapat 2 peminatan, yaitu peminatan instrumentasi dan material. Nah, untuk yang material sendiri itu seperti apa sih? Nah, peminatan material sendiri ini lebih terfokus kepada material-material pembuatan atau penggabungan material atau pembuatan material yang akan bersentuhan langsung dengan tubuh, contohnya seperti implan. Jadi untuk teman-teman yang memilih bidang minat material akan lebih sering untuk mencampurkan bahan-bahan untuk membuat sebuah material implan seperti itu. Sedangkan untuk bidang minat instrumentasi, kita akan lebih terfokus pada pemeliharaan alat-alat kesehatan. Contohnya seperti kalibrasi atau maintenance pada rumah sakit, atau kita juga bisa dalam pembuatan sebuah aplikasi yang nanti aplikasinya bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit atau mendiagnosis sebuah penyakit. Nah, untuk saat ini saya mengambil bidang peminatan instrumentasi. Nah, salah satu mata kuliah yang dipelajari pada bidang instrumentasi ini adalah sistem cerdas. Sebenarnya sistem cerdas itu apa sih? Nah, sistem cerdas adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal-hal yang terkait pemrograman otomatis yang dapat berjalan mirip seperti manusia, karena dia memiliki kecerdasan yang ditanamkan di dalamnya, sehingga dia bisa mempelajari hal-hal baru atau dia bisa mempelajari hal-hal itu sendiri. Nah, dalam sistem cerdas ini terdapat banyak sekali macamnya. Dengan berkembangnya teknologi juga banyak sekali macam-macam dari sistem cerdas. Nah, salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah tentang artificial neural network. Sebenarnya ANN ini prinsip kerjanya itu diambil dari mana sih? Nah, prinsip kerja dari ANN ini diambil dari prinsip kerja saraf manusia, di mana nanti ada akson, di mana saraf manusia ada akson, dendrit, spumelen, dan semacamnya itu nanti akan dianalogikan ke dalam sebuah pemrograman. Nah, pada artificial neural network ini terdapat 3 komponen penting, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, sebenarnya apa yang akan saya teliti dengan menggunakan ANN ini? Mungkin bisa kita ketahui bahwa di tahun 2021 ini banyak sekali kompetisi olahraga bergengsi yang baru diadakan akibat ditundanya
pada tahun 2020 kemarin karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, terlepas dari itu juga, kompetisi olahraga yang paling populer yaitu sepak bola juga mengadakan banyak sekali kompetisi yang seharusnya diadakan di tahun 2020, namun diundur akibat adanya pandemi sehingga diadakan pada tahun 2021 ini. Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini, banyak sekali kompetisi sepak bola yang terjadi selain kompetisi tahunan seperti Liga Domestik, Piala Eropa, ataupun Piala Liga Domestik. Seperti biasanya, juga terdapat dua kompetisi besar, kompetisi antar negara, yaitu ada Copa America dan Euro 2020 yang tertunda. Nah, melihat banyaknya kompetisi ini, tentunya akan sangat menarik untuk membuat sebuah program yang dapat memprediksi seberapa besar sebuah tim sepak bola atau persentase atau kemungkinan sebuah tim ini bisa menjuarai turnamen tersebut. Nah, untuk itu saya di sini akan membuat sebuah program yang dapat memprediksi berapa besar persentase sebuah tim sepak bola bisa menjuarai sebuah turnamennya. Nah, di sini saya menggunakan 7 buah parameter. Yang pertama, itu ada jenis turnamen yang diikuti. Nah, kenapa di sini saya masukkan jenis? Karena semakin besar jenis turnamen yang diikuti, tentunya akan berpengaruh pada timnya. Apabila turnamennya liga yang panjang, seperti liga domestik, tentunya akan beda dengan turnamen Piala Eropa ataupun seperti Euro ataupun Copa America. Kemudian yang kedua adalah kondisi mental para pemain. Nah, kondisi mental ini juga sangat berpengaruh. Semisal sebuah tim habis kalah 2 kali atau 3 kali secara berturut-turut, maka tentunya itu akan mempengaruhi mental pemainnya untuk bermain lebih baik lagi di pertandingan berikutnya. Namun juga bisa jadi akibat kalah 3 kali ini mental para pemainnya justru semakin ngedrop sehingga permainan mereka malah jadi lebih buruk. Dan yang ketiga ada atau tidaknya pemain yang cedera. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor pemain yang cedera ini memang sangat penting, apalagi jika pemain yang cedera merupakan pemain yang diandalkan dalam tim tersebut. Kemudian yang keempat ada kesesuaian taktik yang diterapkan terhadap komposisi tim. Nah, kenapa di sini saya memasukkan kesesuaian terhadap komposisi tim? Karena tidak semua taktik itu bisa dijalankan terhadap tim, terhadap pemain-pemain yang berbeda. Ada pemain yang bisa mengikuti taktik A, ada pemain yang bisa mengikuti taktik B, seperti itu. Jadi kesesuaian taktik yang digunakan itu juga harus sesuai dengan komposisi tim. Dan yang kelima ada kesesuaian taktik yang diterapkan terhadap lawan. Nah, apa bedanya dengan yang atas? Nah, kalau yang atas tadi terhadap komposisi tim, yaitu terhadap kondisi internal timnya, sehingga yang yang mengetahui sesuai atau tidaknya bisa dilihat dari latihan. Nah, tapi jika kesesuaian taktik yang diterapkan terhadap lawan ini tidak bisa kita coba, namun bisa kita lihat selama pertandingan. Jadi ketika nanti pertandingan berjalan dan semisal tim lawan kemarin ketika menghadapi taktik yang sama, kita gunakan juga taktik yang sama, otomatis tim lawan akan menganalisis taktik yang akan kita gunakan karena kita tidak merubah taktik kita, sehingga bisa jadi taktik yang akan digunakan nanti tidak akan efisien. Dan yang keenam ada kondisi fisik para pemain. Sebenarnya apa bedanya kondisi fisik dan kondisi mental? Bedanya adalah kalau kondisi mental tadi itu menyerang psikologi dari pemain, sedangkan kalau fisik ya menyerang fisik. Kalau timnya pemain, efeknya nanti pemain akan kelelahan. Nah, jadi kondisi fisik ini nanti akan dilihat dari seberapa banyak pertandingan yang mereka jalani dalam 1 minggu dan berapa lama waktu mereka istirahatnya. Nah, kemudian yang terakhir
Untuk parameter ketujuhnya adalah rata rating pemain pada pertandingan sebelumnya. Nah, di pertandingan sebelumnya pasti mereka sudah banyak situs-situs yang mengeluarkan rating dan semacamnya. Entah itu situs seperti WhoScored ataupun FIFA ataupun yang lain, itu biasanya akan mengeluarkan rating para pemain yang bermain di pertandingan sebelumnya. Nah, ketika rata-rata rating pemain pada pertandingan sebelumnya itu tinggi, kemungkinan besar mereka juga akan bermain bagus di pertandingan berikutnya. Itu pula sebaliknya jika rata-rata rating pemain mereka di pertandingan sebelumnya rendah, kemungkinan mereka juga akan bermain tidak berbeda jauh dari rating sebelumnya. Nah, kita kali ini menginjak ke struktur dari artificial neural net-nya. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri itu adalah strukturnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada 7 parameter ya. Ada X, ada variabel X dengan 7 ya, mulai dari X1 hingga X7. Ini menunjukkan bahwa X itu adalah parameter. Bisa kita lihat di tabel bahwa X adalah input parameter. Karena tadi parameter kita itu ada 7, maka di sini kita menggunakan input parameternya itu 7. Nah, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, ini ada 3 bagian ya, ada input layer, feeder layer, dan output layer. Nah, kemudian di sini ada W1 hingga W14. Nah, W1 hingga W7 itu akan terhubung ke hidden layer pertama, sedangkan W8 hingga W14 akan terhubung ke hidden layer kedua, yang masing-masing nanti akan keluar menuju ke M1, yaitu adalah bias untuk hidden layer, di mana nilai bias ini sendiri adalah nilai random yang berkisar antara 0 sampai 1. Nah, dan di sini saya menggunakan 2 hidden layer. Bisa dilihat di sini ada H1 dan H2. Nah, kemudian dari hidden layer ini saya menggunakan 4 output, di mana Y1 itu adalah kemungkinan tim menang antara 0 sampai 25%, intinya kurang dari 25%, kemudian Y2 adalah 25 sampai 50%, Y3 adalah 50 sampai 75%, dan Y4 adalah lebih dari 75%. Dan di sini untuk masing-masing keluaran dari hidden layer disambungkan ke output, sehingga untuk W15, W15, W16 itu ke output 1, 17 dan 18 ke output 2, 19 dan 20 ke output 3, 21 dan 22 ke output 4. Nah, dari output itu akan menuju ke M2, di mana M2 ini adalah bias untuk output layer yang nilainya random sama seperti M1 dan berkisar antara 0 sampai 1. Nah, di tabel juga bisa dilihat menurut penjelasannya. Ada H itu layer, dan Y itu output, dan ada T itu nilai targetnya. Nilai target itu apa nanti akan ada di slide berikutnya. Oke, kemudian di sini ada 2 step ya. Yang pertama itu forward step. Nah, forward step ini apa? Di sini itu digunakan untuk menghitung hidden layer. Jadi pertama kita menghitung H1 dengan rumusnya seperti ini. H1 itu adalah X1 W1 plus X2 W2 plus X3 W3 plus X4 W4 terus sampai X7 W7, karena kita menggunakan 7 parameter. Nah, BHL kali M1, kemudian ditambah BHL kali M1, dan nilai BHL ini itu 1, dan M1 tadi itu adalah nilai random. Nah, kemudian output dari H1 ini menggunakan rumus 1 per 1 plus eksponensial minus H1. Maka nanti akan didapatkan nilai output dari H1. Dan cara yang sama digunakan untuk menghitung H2. Bedanya karena tadi H2 itu
dimulai dari W8, jadi X1-nya dikalikan W8, 2 kali W9, dan seterusnya. Dan sama-sama dikalikan M1, karena ini kan tadi masih bias untuk input ya, dan ini masih hidden layernya terhadap input, jadi kita masih menggunakan M1. Nah, baru setelah kita menemukan hidden layer, kita bisa menghitung output akhir. Nah, di output akhir ini bisa kita lihat rumusnya adalah Y1 bisa untuk output yang pertama ya, Y1 sama dengan output hidden layer 1 dikalikan W15 ditambah output hidden layer 2 dikalikan W16 plus BY kali B2. Nah, BY ini sama kayak BHL tadi, jadi BHL ini bias hidden layer ya, itu nilainya 1 kali yang 1 ini tadi. Nah, yang terakhir ini BY ini bias output, ini dikalikan B2. Nah, nilainya sama 1. Nah, setelah itu untuk menentukan output di satunya sama juga kita menggunakan 1 per 1 plus eksponensial mini 1. Nah, untuk output Y2 digunakan rumus yang sama, hanya beda di W bobotnya saja, karena tadi dapat dilihat pada struktur bahwa yang menghubungkan ke Y2 adalah W17 dan 18, maka digunakan W17 dan 18. Begitu seterusnya hingga output Y4. Kemudian yang step berikutnya adalah menghitung total error. Nah, total error ini apa? Nah, total error ini adalah untuk mengecek seberapa besar error dari perhitungan. Nah, rumusnya adalah sigma 1 sampai N setengah target atau T tadi yang kita ambil itu nilai target min output. Nah, N-nya ini berapa? N-nya ini adalah sebanyak jumlah output yang kita inginkan. Jadi di sini ada 4 output, berarti N-nya adalah 4. Sehingga kita memerlukan nilai untuk menginisiasi nilai target itu sebanyak 4 di awal. Nah, kemudian nanti dioperasikan, dikuadratkan, terus dijumlahkan karena ada sigma di sini. Nah, kemudian step yang kedua adalah backward step. Nah, di backward step ini kita menghitung perbaruan bobot. Jadi yang pertama itu menghitung bobot W15 sampai W22 dengan cara error W15 itu adalah turunan dari DTE per DW15 yang nantinya D total error per DW15 ini akan diturunkan secara parsial menjadi D total error per DY1 dikali DY1 per DOY1 dikali DOY1 per DW15. Nanti setelah itu dihitung, ketemu errornya, kemudian bisa dimasukkan ke W15 ini untuk mencari W15 yang baru. Nah, di sini itu ada alfa. Sebenarnya alfa ini apa? Alfa ini laju perubahan. Di sini biasanya laju perubahannya berkisar antara 0 sampai 1. Tapi biasanya paling sering digunakan dengan 0,5. Nah, langkah yang sama akan digunakan untuk menghitung W16 hingga W22. Kemudian untuk yang B adalah menghitung W1 sampai W14. Sebenarnya caranya sama, yaitu dengan menurunkan secara parsial di mana total error terhadap W1 yang nantinya akan dijabarkan seperti yang di atas tadi, yaitu total error per H1 dikali begitu seterusnya hingga nanti ketemu nilai W1 yang baru, dan di sini juga sama, alfanya masih menggunakan laju perubahan dengan nilai yang sama. Nah, langkah yang sama akan digunakan untuk menghitung W2 sampai W14. Nah, sekian penjelasan saya terkait artificial neural network untuk memprediksi persentase kemungkinan sebuah tim sepak bola menjuarai sebuah turnamen. Semoga ini bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.